Bu Feni kalau udah mulai di jempol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan sehingga bisa melanjutkan dalam acara pelatihan in-house training ini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Di dalam kurikulum sekolah penggerak, ini sekolah penggerak ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013. Jadi penyempurnaan dari kurikulum 2013, kurikulum sekolah penggerak ini sering dinamakan dengan merdeka. Merdeka di sini artinya diberikan kebebasan, tapi R-nya double, R, mer. Jadi ada kekuatan, merdeka. Mungkin ibu-ibu bisa menjelaskan nanti di sini saya jelaskan M-nya itu apa, E-nya itu apa, R-nya apa. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Endang. Apa itu M-nya, Bu Endang? Mulai dari diri sendiri, Pak. Mulai dari sendiri. Oke, lanjutnya. Oh, berikutnya Ibu Feni. Oh. Atau yang lain? Eksplorasi konsep, Pak. Eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep. Oh. R berikutnya. Siapa yang bisa? Eksplorasi itu ada. Ya, coba kita tampilkan di sini. Ya, Bu, kita bahas sama-sama ya. M-nya itu mulai dari diri sendiri, dari kita sendiri itu M. E-nya eksplorasi konsep. Kemudian R-nya ruang kolaborasi. R yang pertama. R yang kedua adalah refleksi terbimbing. Kemudian D-nya adalah demonstrasi kontekstual. E-nya adalah elaborasi pemahaman. K-nya adalah koneksi antar materi. Sedangkan yang A adalah aksi nyata. Aksi nyata. Sekarang kita mulai dari M. Mulai dari diri sendiri. Kita bicarakan di sini adalah tentang kurikulum. Ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang kurikulum merdeka. Antara lain, mungkin ada yang bisa menjawab, apa itu kurikulum? Saya, Pak, mau menjawab. Pengertian dari kurikulum ya, Pak. Ya, bagus Bu Felani. Itu salah satu pendapat kurikulum dari Bu Felani. Ya. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Bu Felani. Untuk yang kedua. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, Pak, yang berisi rancangan pengajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Seperti itu, Pak. Ya, aplaus untuk Bu Felani. Selanjutnya yang kedua, apa peran kurikulum dalam satuan pendidikan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan Ibu Siti. Ya, peran kurikulum dalam satuan pendidikan
yaitu adalah sebagai pedoman atau acuan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, Pak. Ya, terima kasih Bu Siti. Bagaimana pendapat yang lain, Ibu Endang? Setuju? Setuju. Oke, yang ketiga, bagaimana cara mengukur ketercapaian tujuan yang ada di dalam kurikulum? Saya, Pak. Ya, Bu Endang, silakan. Ya. Mengukur ketercapaian tujuan yang ada dalam kurikulum yaitu kita bisa melakukan asesmen sesuai dengan alur yang kita buat. Begitu, Pak Imam. Terima kasih, Bu Endang. Ya, Pak. Yang terakhir, apa yang Anda ketahui tentang sekolah penggerak? Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul. Itu, Pak. Terima kasih Bu Feni. Sekarang kita ambil garis besarnya. Apa itu kurikulum? Apa peran kurikulum dalam satuan pendidikan? Kita lihat di sini. Kurikulum, atas Bu. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Itu pengertian dari kurikulum. Sedangkan peran kurikulum dalam satuan pendidikan adalah sebagai pedoman atau acuan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur ketercapaian tujuan yang ada di dalam kurikulum, antara lain dengan cara mengadakan asesmen sesuai dengan alur yang kita buat. Ini menggunakan asesmen. Sedangkan yang terakhir, sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakteristik yang diawali dengan SDM yang unggul. Dalam hal ini adalah kepala sekolah dan guru. Itu adalah pengertian sekolah penggerak. Sekarang kita lanjut yang E. Eksplorasi konsep. Dalam hal ini adalah tentang kerangka dasar kurikulum. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka dilakukan suatu hal yang sangat fundamental, yaitu melalui kurikulum. Kurikulum bersifat dinamik, artinya harus sesuai dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman, maka dibentuklah kurikulum sekolah penggerak. Itu untuk yang PAUD sampai SMA. Jadi kalau untuk yang PAUD sampai SMA namanya kurikulum sekolah penggerak. Tapi kalau untuk SMK adalah SMK Pusat Unggulan. Yang berikut, salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Unggulan adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Nah, sekarang kita lihat di mana letak kewenangan pusat atas tuh. Ya. Kewenangan pusat menetapkan satu, struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Sedangkan kewenangan satuan pendidikan menyusun visi, misi, dan satuan pendidik sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, kebijakan sekolah terkait dengan pembelajaran, kebijakan sekolah terkait dengan asesmen. Itu eksplorasi konsep tentang kerangka dasar kurikulum. Lanjut. Nah, sekarang kalau eksplorasi konsep tentang kurikulum sekolah penggerak, adanya penguatan literasi dan numerasi yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Apa itu literasi dan numerasi? Literasi dan numerasi di sini adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun semua mata pelajaran. Contohnya, kemampuan memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik atau tabel dibangun melalui beberapa mata pelajaran.
Oleh karena itu, tidak benar bahwa literasi dan numerasi hanya terkait dengan mapel bahasa Indonesia dan matematika. Sekarang untuk eksplorasi konsep tentang prinsip pembelajaran kurikulum penggerak, sekolah penggerak. Prinsip pembelajaran pada kurikulum sekolah penggerak dapat terwujud jika yang pertama, pembelajaran yang mendukung terbentuknya kesejahteraan peserta didik. Yang kedua, menghargai dan menghormati peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, menyenangkan dan bermakna. Yang keempat, inklusif. Sedangkan yang terakhir adalah menanamkan growth mindset. Perlu saya tekankan di sini, Ibu, bahwa untuk yang komponen-komponen atau elemen-elemen merdeka ini tidak kita bahas semua, tapi hanya sebagian. Kita kondisikan dengan waktu. Nah, sekarang speaking. Menebak nama negara. Coba sebutkan 2 nama negara yang awalnya, 2 negara loh ya Bu, yang awalnya dimulai dengan huruf B. 2 negara. Siapa yang bisa? Brunei Pak. Brunei. Siti? Brunei Darussalam. Ya. Berikutnya. Bangladesh, Pak. Bangladesh. Ya, bagus. Ibu Siti dan Ibu Pelani. 100. Belanda. Ya, Belanda. Kalau Ibu Feni apa Bu Feni? Belgia. Belgia. Saya kira itu cukup Ibu untuk speakingnya. Lanjut. Nah, untuk E, eksplorasi tapi berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Untuk profil Pancasila ini ada, profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu berkebinekaan global, yang sudah dibahas tadi, profilnya tadi. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, itu ada 6. Dan di sini ada 6, satu-satu mungkin bisa kita jelaskan. Nah, di situ yang pertama dulu. Nomor 1, nomor 2, nomor 1. Ya, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ada beberapa elemennya. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Sedangkan yang keenam adalah kreatif. Saya kira itu Ibu yang perlu saya sampaikan untuk kurikulum. Nah, untuk pertemuan hari ini saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu Pelani. Ditutup kata di sudah. Bu Feni, Belum ditutup ya? Bu Feni. Sudah. Belum ditutup. Belum. Saya yang bertutup ya. Iya, Bu Endang. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan Amin. selalu kita selalu tetap sehat ya. Semangat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Merdeka. Merdeka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.